Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Galatia 3 ayat 6 dan 7 demikian. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Saudara-saudara sekalian, banyak orang berpikir bahwa teologi Perjanjian Lama tidak sama dengan teologi Perjanjian Baru, dan bahwa keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus hanya berlaku sejak zaman Perjanjian Baru. Tetapi Paulus menjelaskan bahwa keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus sudah diberikan kepada Abraham, bahkan kepada Adam dan Hawa. Kepada Abraham diberitakan dalam Kejadian 22 ayat 18 demikian. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kata keturunan di sini ditulis dalam bentuk tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kepada Adam dan Hawa, Kejadian 3 ayat 15 berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi, baik orang percaya dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru diselamatkan bukan karena perbuatan baik, melainkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Dan yang disebut sebagai anak-anak Abraham adalah mereka yang hidup oleh iman kepada Yesus Kristus. Keturunan Abraham secara jasmani yang tidak hidup oleh iman kepada Yesus Kristus tidak termasuk di dalam perjanjian Allah dengan Abraham. Dan sekalipun mereka berusaha melakukan hukum Taurat, apa yang mereka lakukan tidak dapat menyelamatkan mereka dari murka Allah. Sebab barang siapa mencari keselamatan melalui ketaatan kepada hukum Taurat, wajib melakukan seluruh hukum Taurat tanpa cacat. Dan itu jelas tidak mungkin. Di dalam Galatia 3 ayat 10, Paulus berkata, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Paulus menekankan hal ini kepada jemaat Galatia, agar mereka tidak disesatkan oleh para pengajar palsu yang berusaha membawa mereka ke bawah perbudakan hukum Taurat. Saudara, mengikuti para pengajar palsu itu jelas merupakan suatu kebodohan. Sebab jemaat Galatia sudah mendengar Injil. Pribadi dan karya Kristus sudah dilukiskan dengan jelas di hadapan mereka. Dan mereka sudah mengalami kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan. Saudara, di dunia ini tidak sedikit ajaran yang mirip Injil, tapi sebenarnya bukan Injil. Jika kita tidak sungguh-sungguh mengenal siapa yang kita percaya, kita akan sangat mudah disesatkan. Karena itu, mari kita belajar dari firman Tuhan dengan baik dan senantiasa mencari Dia dalam segala situasi dan kondisi. Amin.